Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc atau yang biasa dikenal dengan Siti Nurbaya Bakar, wanita Betawi yang lahir tanggal 28 Agustus 1956, anak dari pasangan Muhammad Bakar dan Sri Banon BT Abdurroni, wanita yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Beliau merupakan lulusan sarjana dari Institut Pertanian Bogor tahun 1979. Siti Nurbaya memulai karir di dunia birokrasi dengan menjabat sebagai Kasubit Analisis Statistik Bapeda Lampung tahun 1981. Sukses berkarir di Bapeda Lampung membuat Siti Nurbaya diberi mandat di berbagai posisi strategis, Sekjen Depdagri, Dewan Komisaris Pusri. Dengan deretan kesuksesan itu, Ibu Siti Nurbaya merupakan salah satu tokoh yang mencerminkan core values ASN, berakhlak. Ibu Siti merupakan sosok yang peka dan solutif. Beliau memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti arti dari orientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dalam jabatannya, Bu Siti telah melakukan terobosan baru, yakni program perhutanan sosial sebagai akses legal untuk masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Perhutanan sosial sendiri merupakan upaya KLHK untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan dapat dijadikan solusi konflik tenurial. Karena itu, saya minta dilakukan terobosan-terobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi antar kementerian, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga program perhutanan sosial ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan kepada pemerataan ekonomi, pada keadilan ekonomi rakyat kita. Kami tentunya dari pemerintah desa merasa bersenang hati dengan adanya program ini, sehingga masyarakat kami dapat memiliki rasa kepemilikan lahan yang ada. Salah satu panduan perilaku yang terlihat dari Ibu Siti Nurbaya yang menggambarkan nilai utama core value ASN akuntabel adalah menjunjung tinggi integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai program kerja beliau yang dilaksanakan secara transparan serta dilandasi dengan sikap kejujuran. Hal ini ditegaskan oleh beliau saat melaksanakan rapat koordinasi pengawasan atau Rakorwas tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dengan mengusung tema melalui pengawasan internal kita tingkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas guna mewujudkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersih dan profesional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar MSc meraih gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Brawijaya Malang. Menteri Siti mendapat gelar dalam bidang ilmu manajemen sumber daya alam pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Ibu Siti Nurbaya terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan perkembangan zaman yang berpengaruh bagi lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan bidang kerja beliau. Salah satu contohnya, beliau dikukuhkan dengan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Brawijaya dalam bidang ilmu manajemen sumber daya alam, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Dr. Siti Nurbaya menyampaikan novelty atau kebaharuan tentang Indonesia Forestry and Other Land Use Volume 2030, inovasi tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Direktur Utama Perhutani segera melepas Nenek Asyani, warga desa Jati Banteng, Situbondo, Jawa Timur yang dituduh mencuri kayu jati di lahan perhutani. Menteri meminta agar Nenek Asyani menjadi tahanan luar lantaran usianya yang sudah cukup tua. Sikap harmonis Bu Siti Nurbaya dapat terlihat di saat Bu Siti Nurbaya mengunjungi Nenek Asyani di Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani dituduh mencuri beberapa kayu milik perhutani. Terkait kasus itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Jaksa Agung bersama pemerintah pusat akan terus memantau dan mendalami perkembangan kasus itu. Sebelumnya, Nenek Asyani dituduh mencuri kayu yang ditebang suaminya yang bernama Sumardi sekitar 5 tahun yang lalu di lahan miliknya sendiri. Sosok yang satu ini menganggap illegal logging sebagai teroris. Bahkan sejak usia dini, dia sangat tertarik dengan dunia birokrasi. Siapa dia? Kita temui saja. Ini dia salah satu Sri Kandi dalam Kabinet Kerja Jokowi JK, Siti Nurbaya Bakar. Wanita berusia 58 tahun ini dipercaya menjadi orang nomor 1 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam dunia birokrasi, Siti Nurbaya pernah menduduki sejumlah jabatan. Ia mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 1981. Sejumlah penghargaan pun berhasil diraih oleh wanita pengkoleksi batu akik ini. Di antaranya sebagai PNS Teladan Nasional pada tahun 2004 dan juga berhasil meraih penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2011. Dalam mengembangkan inovasi pada perizinan investasi di bidang kehutanan, Ibu Menteri Kehutanan sudah berhasil memangkas waktu penerbitan perizinan di bidang kehutanan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih pada saat ini. Jika sebelumnya bisa mencapai ratusan hari dan sekarang bisa terbit antara 42 sampai 45 hari. Tentunya dengan tidak mengurangi aspek-aspek penting dalam mengeluarkan izin di bidang kehutanan. Hal ini juga dapat menunjang percepatan dalam pembangunan negara Indonesia. Harinya ya, dan juga prosedurnya udah banyak diringkesin. Kalau zaman dulu itu izin itu bisa beratus-ratus hari. Kalau sekarang sih patokannya 42-45 hari paling lama harus selesai. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berkolaborasi dalam menyelamatkan hutan dan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka selebar-lebarnya akses kepada siapa saja yang ingin berkolaborasi dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan. Nah, pada cuplikan video ini bisa kita lihat musisi ternama Indonesia, Glenn Fredly, disambut baik oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang dalam hal ini, musisi Glenn Fredly ingin berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan aksi mencintai lingkungan lewat karya musiknya. Setelah mempelajari nilai-nilai dasar sebagai PNS, kita sebagai PNS harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan tidak lupa untuk selalu menerapkan core value berakhlak dalam dunia pekerjaan kita sebagai pegawai negeri. Terima kasih. Kami ASN, kami berakhlak.